sosok inspiratif dalam senja. Dan kau selayaknya surya, penerang generasi bangsa. Dan kau ibarat gerimis kiranya, yang nantinya menangis melihat murid sukses dengan bangga. Selamat Hari Guru 2021, berikan yang terbaik untuk bangsa. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya Zeni Intansari dari SDN Pesanggerahan 01 untuk mengikuti lomba Hari Guru Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya memiliki best practice berupa pemusatan e-modul atau modul online pada Google Sites dalam pembelajaran. Berikut pemaparan saya. Masa pandemi ini tentunya kita sebagai seorang pendidik harus memiliki cara untuk memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin dan mudah dipelajari oleh siswa-siswi kita, baik itu saat di rumah ataupun kegiatan PTMT di sekolah. Tidak munafik juga, saat adanya pandemi ini maka ada learning loss. Kemudian dengan adanya atau sudah diperlakukannya penerapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ini, tentunya kita pun juga harus mengejar atau mencari solusi bagaimana cara menangani kendala atau learning loss yang terjadi selama ini. Dan untuk pelaksanaan PTMT di SDN Pesanggerahan 01 dilaksanakan secara blended learning. Dengan adanya pemusatan e-modul di dalam Google Sites ini tentunya dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa guru itu memiliki tugas dan fungsi, yaitu yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Maka dari itu, sesuai dengan tugas dan fungsi guru ini, maka pemusatan e-modul atau modul online pada Google Sites ini sudah mencakup tugas dan fungsi guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk kegiatan best practice yang pernah saya lakukan di SDN Pesanggerahan 01 ini yaitu pemusatan e-modul atau modul online pada Google Sites. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan pembuatan e-modul atau modul online ini dalam Google Sites kepada rekan-rekan guru. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam hal teknologi dan inovasi pembelajaran. Yang kedua adalah pemusatan e-modul pada Google Sites dalam pembelajaran. Tentunya hal ini dapat memudahkan peserta didik dalam mengakses materi interaktif serta meningkatkan hasil belajar. Pertama, yaitu mengadakan pelatihan pembuatan e-modul di Google Sites pada rekan guru. Hal ini mencakup 3 kegiatan, yaitu pertama adalah perencanaan pelatihan, yang mana saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta izin, dan membuat jadwal pelaksanaan pelatihan kepada rekan-rekan guru di SDN Pesanggerahan 01. Yang kedua adalah melakukan atau melaksanakan pelatihan e-modul ini. Ada beberapa pertemuan yang sudah saya jadwalkan untuk menyampaikan materi ataupun memberikan materi dan sharing kepada rekan-rekan guru di SDN Pesanggerahan 01, baik itu pembuatan e-modul pada Google Sites ataupun media-media interaktif yang dapat dimanfaatkan dalam pengaplikasiannya di e-modul. Yang ketiga, yaitu pembuatan e-modul atau modul online itu sendiri pada Google Sites. Tentunya, pembuatan e-modul ini tidaklah mudah. Maka dari itu, saya meluangkan waktu untuk memberikan pendampingan kepada para rekan-rekan guru yang masih mengalami kendala ataupun kesulitan dalam pembuatan e-modul ini. Selanjutnya adalah pemusatan e-modul pada Google Sites dalam pembelajaran. Seperti yang terlihat di dalam layar bahwa
Di situ ada e-modul kelas 4D yang sudah saya buat dan saya terapkan untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Dengan kegiatan PTM secara blended learning yang dilakukan di SDN Pesanggerahan 01, tentunya hal ini sangat membantu saya dalam memberikan dan menyampaikan materi kepada siswa-siswi saya di kelas 4D. Tentunya hal ini selain mempermudah siswa untuk mengakses materi ajar, tentunya juga pembelajaran pun media ini bisa menjadi lebih menarik digunakan oleh anak-anak. Dalam pemusatan e-modul pada Google Sheet ini, yang pertama saya lakukan adalah melakukan sosialisasi penggunaan e-modul pada Google Sheet. Nah, setelah saya membuat e-modul ini, tentunya agar anak-anak dapat mengaplikasikannya dan dapat menggunakannya, yang pertama adalah saya melakukan kegiatan sosialisasi, agar anak-anak dengan mudah memahami petunjuk cara penggunaan e-modul ini. Yang kedua adalah penggunaan e-modul pada Google Sheet dalam pembelajaran. Tentunya, setelah dilakukan sosialisasi penggunaan e-modul, maka anak-anak akan mencoba mengaplikasikannya dan memanfaatkan e-modul pada Google Sheet ini dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen yang variatif dan interaktif. Di dalam e-modul yang telah saya buat ini, maka terdapat asesmen yang sangat variatif dan interaktif. Kita bisa memanfaatkan Quizizz, word wall, Mentimeter, Google Form, dan lain-lain media interaktif yang dapat kita masukkan linknya ke dalam Google Sheet ini. Berikut adalah dokumentasi penggunaan e-modul pada Google Sheet dalam pembelajaran. Dalam kegiatan PTM ini, tentunya dengan penerapan blended learning di SDN Pesanggerahan 01, maka saya pun dapat menggunakan e-modul pada Google Sheet ini dalam pembelajaran baik itu di kelas maupun pembelajaran bagi anak-anak yang mengikuti secara online di rumah. Seperti terlihat di layar, maka ada anak-anak yang sedang belajar di sekolah, sedang menyimak juga mind mapping yang ada di layar yang saya tampilkan, sedangkan anak-anak yang di rumah juga dapat melihatnya dalam Zoom ataupun e-modul yang sudah tersedia di dalam Google Sheet atau link yang memang sudah biasa mereka pakai. Selanjutnya, ada dokumentasi terkait dengan asesmen ataupun penilaian. Maka dari itu, di sini juga terlihat bahwa penilaian yang dilakukan pun tidak monoton dalam bentuk naskah tertulis, tapi bisa berupa games ataupun permainan yang variatif dan interaktif yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Tentunya anak-anak pun menjadi lebih semangat dalam mengikuti dan mengerjakan latihan pembelajaran di hari itu. Dan berikut adalah dokumentasi salah satu siswa yang menggunakan e-modul pada Google Sheet ini dalam pembelajaran. Selanjutnya, di dalam e-modul itu sendiri juga terdapat rak digital buku siswa kelas 4. Jika anak-anak ingin menambah materi ataupun pengetahuan dari buku digital tematik kelas 4, maka anak-anak bisa langsung menuju rak digital yang telah disediakan di dalam e-modul pada Google Sheet tersebut. Di sini juga ada tayangan video pembelajaran yang cukup menarik terkait dengan sejarah kepahlawanan ataupun yang lain-lainnya. Maka dari itu, anak-anak pun juga akan lebih mudah memahami dan lebih tergambar dengan kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, di sini ada asesmen juga berupa mind mapping. Dengan adanya mind mapping ini, tentunya learning loss yang selama ini menjadi kendala bagi siswa diharapkan menjadi lebih simpel dalam menerima pembelajaran. Siswa dengan mudah memahami dengan menggunakan peta konsep yang mereka kerjakan. Selanjutnya, ini juga berupa asesmen dengan games atau permainan. Dengan begitu, diharapkan siswa menjadi lebih tertarik dan tidak mudah-mudahan dalam membaca e-modul pada Google Sheet ini karena memang tampilannya pun lebih menarik, lebih interaktif, serta lebih mudah dalam menerima dan mengakses materi ajar. Manfaat yang didapat dari kegiatan best practice ini adalah yang pertama, tentunya dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi guru. Yang kedua, mempermudah peserta didik dalam mengakses materi. Berikutnya, materi ajar lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa.
Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.